Halo semuanya, nama aku Novelia Ekawarini Putri, aku dari Pendidikan Seni Rupa UNES, dan di sini aku bakal bikin video pembelajaran terkait seni rupa, yang dimana itu aku ngambil topik soal comic strip. Nah, tanpa basi-basi lagi kita lanjut aja ke materinya ya. Nah, sebelum aku mulai materinya, di sini pasti udah banyak dong yang nggak asing lagi sama kata-kata komik. Biasanya kalian suka nonton komik di mana? Webtoon mungkin, atau mungkin kalian suka baca komik-komik Jepang gitu. Aku juga suka sih, yang paling aku suka itu komiknya ini, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Itu bagus banget komiknya. Terus mungkin kalian juga baca-baca di web yang ada di internet gitu, jadi kalian udah gak asing. Di dalam komik itu kan gak cuma gambar ya, ada kata-kata juga, ada percakapannya juga. Nah, di materi itu kita bakal belajar mereka itu namanya apa-apa aja dan gimana cara membuatnya gitu. Let's go. Nah, di sini nih, apa itu comic strip? Ciri-cirinya apa aja ya kira-kira ya? Comic strip adalah cerita singkat berbentuk gambar yang disusun dalam panel-panel berurutan dan dilengkapi teks seperti balon, kata, balon pikiran, narasi atau efek bunyi. Nah, tujuannya sendiri itu untuk menyampaikan cerita atau pesan secara padat, visual, dan mudah dipahami. Ciri-ciri comic strip kira-kira apa aja nih? Ciri-ciri comic strip itu ada ceritanya ringkas, biasanya ada 3-6 panel doang. Terus ada tokoh dan karakter, itu bisa manusia, hewan, atau kayak benda-benda lain yang dimanusiakan gitu. Terus ada menggunakan ekspresi dan gestur yang kuat, jadi itu kesannya ekspresif gitu. Terus ada dialog singkat, terus mengandung humor, pesan, atau peristiwa sehari-hari. Selanjutnya, fungsi comic strip, kira-kira fungsinya apa aja ya? Jadi dia tuh nggak cuma sekedar kayak visual dan cerita aja, dia tuh sebenarnya punya fungsi di balik itu. Selain sebagai hiburan yang bikin pembaca terhibur lewat humor atau cerita simpel, itu juga bisa buat nyampein pesan, bisa dipakai untuk nyampein pesan moral, edukasi, atau kampanye. Yang ketiga itu melatih kemampuan membaca visual. Jadi kita tuh terbiasa memahami simbol ekspresi wajah dan alur gambar. Karena kita terbiasa ngelihat gitu tuh gambarnya itu scene selanjutnya tuh yang mana, ini selanjutnya yang mana gitu. Nah, kira-kira unsur rupa yang dipakai apa aja ya kalau di dalam komik tuh, komik strip terutama? Yang pertama ada garis nih, membentuk gambar dan menunjukkan gerak atau ekspresi. Jelas lah ya, kalau nggak ada garis gimana mau bentuk karakternya. Yang kedua ada bentuk nih, wujud objek atau tokoh dalam komik strip. Yang ketiga ada warna, memberi suasana dan perasaan pada cerita. Kalau kalian merhatiin, warna-warna yang dipakai dalam komik itu, mau itu komik biasa atau komik strip itu tergantung sama suasananya. Misal kalau lagi sedih tuh warnanya jadi abu-abu, gelap, biru gitu yang terkesan sedih. Dan kalau lagi senang ya yang warna-warna ceria, kuning mungkin atau oranye, itu mendukung banget suasananya. Yang selanjutnya ada tekstur, kesan permukaan benda terlihat lebih hidup. Lalu gelap terang, perbedaan terang gelap untuk fokus dan kedalaman. Yang terakhir ada ruang, menunjukkan jarak, posisi, dan tempat dalam panel. Lanjut. Nah, lanjut nih, kita udah sampai di unsur-unsur dalam comic strip. Jadi comic strip ini tuh di dalamnya tuh ada beberapa unsur. Di antaranya tuh ada panel, kotak-kotak membagi cerita. Panel ini tuh yang biasanya kalau kalian lihat di komik maupun komik strip itu yang kotak. Bisa itu kotak, bisa itu bentuknya kayak jejer genjang atau apa yang buat naruh scene-scene di dalamnya, kejadiannya itu. Yang kedua ada frame dan gutter. Frame itu garis tepinya. Frame garis tepinya itu maksudnya frame nih. Kan tiap kotak itu ada garisnya, itu namanya frame. Terus gutter itu ruang kosong antar panel. Jadi tiap panel itu, panel kotak-kotak membagi cerita itu, kita tuh pasti lihat ada kayak gapnya gitu gak sih, kayak ada jaraknya gitu. Nah itu namanya gutter. Lanjut, ada karakter. Tanpa karakter nih komik gak bakal jadi nih, makanya kita butuh banget karakter, yaitu tokoh dengan ekspresi dan gestur yang khas. Biasanya tuh komik-komik kan karakternya itu ya khas-khas ya, punya ciri khas masing-masing, apalagi komik strip. Nah kita itu butuh banget tuh, penting banget gitu. Terus ada dialog atau speech balloon. Speech balloon ini terdiri dari 4, balon kata atau dialog, balon pikiran, balon teriakan, dan balon bisikan. Jadi tiap-tiap balon ini tuh punya bentuk yang beda-beda tergantung gimana kamu penggunaannya nanti. Tuh, lanjut.
Nah, selanjutnya kita ada gestur tubuh, gerakan yang menunjukkan perasaan dan aksi. Ketika kita ingin bikin komik atau kita lihat komik, gimana caranya menghidupkan karakter itu dengan gestur tubuh. Gestur tubuh ketika kamu bingung, ketika kamu khawatir, ketika kamu marah, ketika kamu senang, itu tuh mempengaruhi banget. Misal kalau senang kayak cuma senyum, gitu doang kan nggak kerasa ya. Coba kalau senyumnya senyum lebar, terus tangannya diangkat ke atas, terus kayak nunjukin ekspresi yang seneng banget, itu kan baru berasa filmnya gitu. Selanjutnya ada onomatope. Nah, ini pasti teman-teman banyak yang nggak tahu. Kata bunyi. Kalau kalian pernah lihat yang kayak misal ini kayak kata boom dash, itu biasanya banyak banget di comic action. Nah, itu kalian pasti sering lihat kata boom dash yang ada tulisannya, terus kayak mengisyaratkan kalau itu bunyinya seperti itu. Nah, itu namanya onomatope gitu. Selanjutnya ada caption atau narasi, teks pendukung di luar balon kata. Biasanya ini tuh diambil dari sudut pandang ketiga orang. Kayak kata-katanya dari sudut pandang ketiga, misalnya antara A dan B, tapi kata-kata ini kayak di sudut pandangnya C gitu. Itulah fungsinya narasi. Selanjutnya ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini juga penting nih buat pendalaman karakter. Misal lagi bahagia, marah, takut, bingung, dan lain-lain. Kalau misal kalian bikin karakter seneng, gestur tubuhnya tapi mukanya diam aja gitu, ya sama aja. Kita butuh ekspresi wajah yang mumpuni juga biar itu lebih mendalami perasaan karakternya. Terakhir ada tahapan alur cerita. Biasanya komik strip ini dibagi jadi 3, awal atau pengenalan, terus masalah atau konfrontasi, dan yang terakhir penyelesaian atau resolusi. Nah, ini tuh sebenarnya 3 komponen utama dalam sebuah cerita, mau itu cerita apapun, tapi ini tuh yang paling dasar. Biasanya cerita itu lebih kompleks. Nah, di komik strip ini cuma pakai 3 ini, awal, tengah, akhir. Awal, terus masalah, terus ada penyelesaiannya gitu. Lanjut. Nah, di sini aku mau kasih contoh soal seniman komik strip siapa aja. Ini ada 3 seniman. 3 seniman ini kebetulan dari Amerika semua, dan itu seniman komik strip terkenal. Kalian pasti tahu. Yang pertama ada Charles M. Schulz. Charles M. Schulz adalah kartunis Amerika yang terkenal sebagai pencipta komik strip legendaris Peanut dengan tokoh ikonik Snoopy dan Charlie Brown. Dia ini sudah sepuh ya, jadi dia tuh yang menciptakan karakter Snoopy. Kalau kalian sering lihat Snoopy, biasanya itu tuh di kayak kartun-kartun gitu, banyak banget pasti cewek-cewek pada suka ini. Nah, beliau ini yang menciptakannya, dan beliau adalah artis atau seniman komik strip gitu. Yang kedua ada Jim Davis. Jim Davis adalah kartunis Amerika yang terkenal sebagai pencipta komik strip Garfield yang mengisahkan kucing oranye pemalas dan humoris. Kalau kalian suka banget sama kucing, pasti tahu Garfield, yang kucing oranye pemalas suka makan lasagna. Nah, itu beliau adalah penciptanya, Jim Davis. Yang paling terkenal biasanya Garfield sama Odyssey sampai ada filmnya. Nah, itu dia yang bikin. Yang terakhir ada Bill Watterson. Bill Watterson adalah kartunis Amerika yang terkenal sebagai pencipta komik strip Calvin and Hobbes yang mengisahkan petualangan imajinatif seorang anak dan harimau peliharaannya. Kalian juga pasti sering lihat kartun ini. Ini yang mirip banget sama yang di Winnie the Pooh sih. Makanya kadang orang kebalik-balik kalau lihat itu. Nah, Bill Watterson lah penciptanya. Lanjut. Nah, aku di sini mau ngajak kalian buat coba menganalisa sebuah komik strip. Yang pertama dari membaca dari kiri ke kanan atau sesuai budaya. Cuman biasanya yang paling sering digunakan atau secara umum itu dari kiri ke kanan. Dibacanya dari kiri ke kanan. Itu panel 1, 2, 3, 4. Oke. Yang kedua mengamati alur panel. Mengamati alur panel itu gimana nih alurnya? Dari atas ke bawah kah? Dari kiri ke kanan kah? Ya, ini dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Terus mengidentifikasi karakternya ada apa nih? 2 pentol ya, kita manggil aja pentol ya, karena dia kelihatan cewek atau cowoknya, kita manggil aja 2 pentol A dan pentol B gitu. Terus yang keempat memahami ekspresi dan mood. Kita lihat nih ekspresinya nih, ekspresi pentol yang jongkok itu gimana? Sedihkah? Marahkah? Senangkah? Bisa kita lihat di sini pentol yang jongkok lagi sedih sih. Dan yang pentol yang berdiri kayak dia menunjukkan berbagai macam ekspresi. Ada yang
mungkin khawatir, bingung, habis itu kayak shock gitu, kaget, habis itu malah ikut sedih. Terus membaca dialog dan onomatope. Kebetulan di sini nggak ada onomatopenya, jadi kita bisa baca dialognya aja. Untuk panel pertama, hey are you okay? Kata pentol yang berdiri. Terus yang jongkok itu bilang no, enggak. Nah selanjutnya, don't worry, everyone has a problem. Jangan khawatir, semua orang punya masalah. Sedangkan pentolnya masih diem aja, itu yang jongkok. Terus panel selanjutnya dia kayak shock, kaget. Iya juga ya, semua orang punya masalah, aku juga punya masalah, gitu. Terus yang selanjutnya panel terakhir mereka malah jongkok bersama gitu. Terus kita bisa menyimpulkan pesannya kalau semua orang itu punya masalah dan niat dia tuh baik gitu loh, kayak pengen nanya gitu, kamu punya masalah apa gitu, tapi malah dianya ikut sama-sama terbenam sama masalahnya gitu. Nah ini tuh salah satu contoh comic strip yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, menggambarkan kalau semua orang punya masalah dan dia itu malah jadi ikut tenggelam di masalahnya gitu. Selanjutnya, nah kita udah sampai di bagian langkah-langkah membuat comic strip nih. Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, aku pengen kalian nyiapin bahan-bahan yang dibutuhin, bahan dan alat, maksudnya alat-alat yang dibutuhin. Nah alat-alatnya kira-kira itu ada kertas. Kalian bisa pakai kertas apa aja. Di sini aku kebetulan pakai kertas HVS ukuran F4. Kalian boleh banget bikin di buku juga. Jadi terserah. Bisa pakai apa aja. Terus ada pensil. Ada penghapus juga buat menghapus sketsa, dan pensilnya ini buat nge-sketsa. Terus ada pen. Pennya warna hitam. Ini dipakai buat inking nanti, buat ngasih warna ke panel dan komiknya. Terus yang terakhir ada penggaris. Penggaris ini bisa digunakan untuk pas kita bikin panel. Ini berguna banget sih buat bikin panel nanti. Oh ya, jangan lupa kalian juga bisa nyediain pewarna ya. Kalau emang berminat buat mewarnain, sebenarnya hitam putih aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian berminat buat mewarnain, boleh pakai pensil warna, krayon, cat atau apalah. Cuma di sini aku lebih rekomendasiin pakai pensil warna atau pulpen akrilik karena dia itu lebih nyaman untuk bikin komik gitu. Nah, kalau teman-teman udah siap bahan dan alatnya, kita bakal mulai nih tutorial atau langkah membuat comic strip. Let's go. Nah, di sini kalian udah siap semuanya? Baik. Untuk langkah pertama, kita harus membuat alur cerita dan sketsa dulu. Di sini tentukan ide utama yang ingin disampaikan, bisa humor, sindiran, atau pesan moral. Susun alur cerita dalam bentuk singkat, lalu tuangkan ke sketsa kasar panel agar terlihat urutan adegan. Nah, di sini aku mau nentuin alur cerita itu ngambil tema soal kayak dilarang merokok gitu, tapi bakal nyampein dengan cara yang fun. Jadi kayak ya sindiran gitulah. Jadi bisa kita mulai, kita bisa nge-sketsa dulu terus bikin panelnya dulu. Let's go. Nah, setelah kita bikin sketsa sama panelnya, kita langsung ke penintaan atau inking. Pertegas garis sketsa menggunakan tinta atau digital inking. Kebetulan kita pakai tradisional, jadi kita pakai tinta. Terus tambahkan detail pada karakter, ekspresi, dan latar supaya lebih jelas terbaca oleh pembaca. Kita bisa mulai nintain pakai ballpoint yang tadi atau pena yang tadi. Cuman kalau kalian mau bikinnya secara digital juga boleh banget, silahkan. Karena kebetulan di sini aku bikinnya manual. Yap, kalian boleh banget ngikutin tutorial aku gitu. Terus yang selanjutnya ada pewarnaan dan teks balon. Warnai komik sesuai suasana, cerah untuk humor, gelap untuk suasana tegang. Masukkan teks ke dalam balon kata, balon pikiran, atau kotak narasi agar cerita bisa dipahami. Kalau kalian mau pakai kata-kata, boleh banget
ngisi-ngisi kata-kata di situ. Karena di sini aku nggak pakai kata-kata, jadi aku pakai onomatope aja. Dan yang terakhir ada finishing. Periksa kembali komposisi panel, warna, dan teks agar konsisten. Lakukan perbaikan kecil bila ada kesalahan, lalu simpan karya dalam format siap cetak atau digital. Karena di sini kita manual, jadi karyanya udah bisa langsung jadi nih. Begitu. Oke, kita udah sampai di penghujung video nih. Jadi aku di sini ada kesimpulan buat kalian. Kesimpulannya itu kalau pembelajaran comic strip memberikan pengalaman belajar seni rupa yang gak hanya menekankan keterampilan gambar, tapi juga kemampuan bercerita dan menyampaikan pesan secara visual. Jadi melalui kegiatan materi dan praktik ini, kita tuh paham konsep comic strip sebagai karya seni rupa dua dimensi yang memadukan gambar, teks, dan alur cerita, serta menerapkan unsur-unsur seni rupa seperti garis, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, dan ruang secara harmonis. Proses pembelajaran ini tuh mendorong kita itu untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kepekaan visual, sekaligus melatih sikap bertanggung jawab, percaya diri, dan apresiatif terhadap karya seni, baik karya seni sendiri maupun orang lain. Jadi tuh selain kita harus menghargai karya seni kita tuh harus menghargai karya orang lain juga. Jadi kalau kalian mau dihargai, hargailah orang lain tuh, gitu. Oh ya, aku ada penugasan nih buat kalian. Tugasnya itu buatlah comic strip sederhana. Jadi itu minimal 3 panel. Bisa 3-6 lah. Boleh 3, 4, 5, 6, silakan. Dengan alur cerita yang jelas dan menarik. Gunakan unsur rupa yang sudah dijelaskan di atas secara tepat agar tampilan komik terlihat harmonis. Comic strip ini dapat dibuat secara manual atau digital, jadi terserah kalian mau manual kayak aku tadi atau digital, boleh banget. Disertai balon teks dan onomatope yang mendukung isi cerita. Terus tema yang bisa diambil adalah mengenai kebersihan lingkungan atau cara buang sampah yang benar. Ingat ya, temanya antara dua itu. Nah, kalau udah saya tugasnya bisa dikumpulin lewat Ggraph di PPT ini, di video ini. Nanti kalau misal kalian minat, boleh di linknya di copy ya. Terus nanti bisa dikumpulin di situ. Oke, kebetulan presentasi dan video ini udah mau selesai ya. Aku udah selesai nih ngajarin kalian tentang comic strip itu apa dan cara bikinnya juga sekalian. So thank you banget yang udah dengerin, appreciate it. Bener-bener aku apresiasi kalian yang udah dengerin video ini dan nonton video ini sampai habis. Makasih semuanya. Semoga kita berjumpa lagi. Nama aku Novrelia Putri dan bye-bye.